Halo rekan sebaya, kembali lagi bersama saya Lydia Febrina. Di sini saya akan menemani kalian semua lewat alur film terbaik yang pernah saya tonton. Dan di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film psikopat. Tapi psikopat kali ini bukan orang dewasa, melainkan anak kecil berusia 9 tahun. Filmnya berjudul Orphan, yang menceritakan seorang gadis kecil yang diadopsi sebuah keluarga. Keluarga ini terpikat dengan karismanya yang sangat berbeda dari anak seusianya. Hingga suatu hari mereka menemukan kejanggalan tentang sifat anak adopsi mereka, yang pada akhirnya mereka menemukan fakta bahwa anak tersebut memiliki kelainan jiwa yang rela melakukan apapun demi apa yang diinginkannya. Baiklah rekan sebaya, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke ceritanya ya. Is your collar, little doggy? Di awal film kita akan melihat sepasang suami istri bernama Kate dan John sedang berada di rumah sakit. Kate sedang hamil besar dan akan segera melahirkan. Kate juga berencana menamakan anaknya dengan sebutan Jessica, hingga sampai akhirnya dia malah pendarahan. Tapi ketika operasi, Kate merasa ada yang aneh dengan operasi itu. Lalu dengan santainya, dokter mengatakan kalau bayinya sudah meninggal. John sendiri malah asik merekam Kate yang sedang kesakitan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata itu cuma mimpi. Kate ternyata sudah mengalami keguguran anak ketiganya termasuk Jessica. Menurut psikiater yang bernama Dr. Browning, bisa jadi Kate bermimpi buruk karena dia masih teringat tentang saat ia keguguran. Tapi bagi Kate sendiri, ia menjelaskan kalau dirinya belum siap untuk mengadopsi seorang anak. Di dalam keluarga mereka, ternyata Kate dan juga John sudah memiliki anak bernama Max dan juga Daniel. Tapi sayangnya, si Max sendiri mengalami tunarungu dan tunawicara. Saat malam hari, Kate bercerita pada John kalau dia ingin memberikan kasih sayangnya kepada anak lain yang membutuhkan. Dan hal itu mungkin saja bisa menghapus rasa kesedihannya setelah kematian Jessica. Sehingga mereka pun memantapkan hati untuk mengadopsi seorang anak. Esok harinya, mereka menemui seorang suster bernama Abigail. Ia merupakan pemilik panti asuhan yang hanya khusus untuk perempuan. Sampai pada akhirnya, John tak sengaja melihat seorang anak yang pandai melukis bernama Esther. Mereka lalu bercerita. Di dalam perbincangan itu, lukisan Esther selalu memiliki cerita. Dan bagi John sendiri, ia memiliki cara berpikir lebih dewasa dibandingkan anak seusianya. Hingga kemudian, Kate pun berkenalan dengan Esther dan mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyukai seni dan suka menyendiri. Setelah itu, mereka pun mulai bertanya pada suster Abigail tentang riwayat hidup dari Esther. Suster Abigail bilang kalau dia berasal dari Rusia dan sudah beberapa tahun tinggal di Amerika. Dulunya ia diadopsi oleh sebuah keluarga di Amerika, namun karena terjadi kebakaran rumah, orang tuanya harus meninggal dunia. Tapi di dalam kejadian itu, Esther hampir saja tewas dan dia berhasil melewati musibah itu dengan ikhlas. Di sana, suster Abigail juga menjelaskan kalau Esther memiliki kebiasaan tersendiri, yaitu memakai pita di tangan dan lehernya setiap waktu. Hingga pada akhirnya sepasang suami istri ini pun setuju untuk mengadopsi Esther sebagai anak mereka. Setibanya di rumah, Esther berkenalan dengan Max. Max tampaknya senang karena memiliki seorang kakak. Lalu ia pun berkenalan dengan seorang nenek bernama Barbara dan juga Daniel. Tapi sering berjalan waktu, Daniel tampak merasa cemburu karena kini orang tuanya lebih memperhatikan Esther. Singkat cerita, saat Esther mulai masuk sekolah, salah satu teman sekelasnya mulai membuli Esther. Tapi Esther yang memiliki jiwa yang tenang cuma bisa terdiam namun menatapnya dengan dingin. Sepulang sekolah, terlihat Daniel sedang bermain paintball dan mencoba menembak burung yang tak sengaja ada di sana. Daniel pun merasa bersalah karena ia rupanya telah melukai burung itu. Esther yang ada di sana bilang kalau burung itu harus dibunuh agar tidak menderita. Dan disinilah awal mula jiwa psikopat Esther terlihat. It's in heaven now. What's wrong with you? Saat di sekolah, lagi-lagi Brenda mengganggu Esther sampai membuatnya malu dan ia pun berteriak saat pita kalungnya ingin dilepas. Saat sudah di rumah, Esther diajari bermain piano oleh Kate. Sembari itu, Kate ingin Esther lebih terbuka padanya karena kalau memendam masalah sendirian tidak baik untuk karakternya. Kemudian kita akan melihat scene di mana John menemani Esther dan Max bermain di taman. Tak lama setelahnya, John dihampiri seorang wanita yang sepertinya mencoba untuk menggodanya. Tapi di samping itu, terlihat Brenda juga berada di tempat bermain tersebut. Esther yang melihatnya mulai berniat untuk membalaskan dendamnya saat itu. Hingga akhirnya Esther menaiki wahana dan sengaja menolak Brenda sampai terjatuh. Pada esoknya, suster Abigail datang ke rumah mereka.
Suster Abigail bilang sepertinya memang ada yang salah dengan Esther. Ada banyak kejadian-kejadian buruk yang terjadi dan Esther selalu ada di sana. Namun pelakunya tidak pernah ditemukan. Tapi setelah mendengar ungkapan dari Suster Abigail, John masih membela Esther karena dia hanya seorang gadis kecil berusia 9 tahun. Di satu sisi, Esther yang menguping pembicaraan itu meminta bantuan Max dengan beralasan kalau Suster Abigail adalah orang yang jahat dan mau membawanya pergi. Kemudian mereka pun mengambil kunci yang ada di rumah pohon dan mengambil sebuah pistol. Tak hanya itu, Esther juga membawa sebuah palu untuk membantai Suster Abigail. Saat Suster Abigail hendak kembali ke panti asuhan, Esther dan Max bersiap untuk melakukan aksinya. Tapi siapa sangka kalau Esther nekat mendorong Max dan hampir membuatnya tertabrak. Tapi, tetap saja setelah Suster Abigail turun melihat Max, Esther langsung menghujamnya dengan palu sampai membuatnya tewas dan disaksikan langsung oleh Max. Semua barang bukti pembunuhan disembunyikan di tempat rahasia yang berada di rumah pohon. Tapi saat keluar, Esther sempat melihat Daniel yang berada di sana. Kemudian, Kate mendapatkan kabar dari panti asuhan bahwa Suster Abigail belum kembali dari kemarin. Hingga pada akhirnya, mayat dari Suster Abigail pun ditemukan oleh polisi, tapi masalahnya polisi belum mengetahui siapa dalang dibalik kejadian tersebut. Kate yang penasaran dengan sosok Esther kemudian mencari informasi mengenai dirinya. Hingga akhirnya ia menemukan banyak artikel tentang ciri-ciri anak yang mengalami gangguan karakter. Meskipun Kate merasa Esther memiliki gangguan karakter, tapi John masih tidak mempercayai apa yang Kate katakan. Di satu sisi, kita melihat Daniel dan Max sedang berbincang satu sama lain. Di sana, Daniel ingin Max mengatakan yang sebenarnya tentang Esther. Max yang tidak kuat menyimpan rahasianya mengungkapkan lewat lukisan. Lukisan itu menggambarkan bahwa Esther telah membunuh Suster Abigail dan meletakkan jasadnya di dalam rumah pohon. Namun sialnya, perbincangan itu telah didengar oleh Esther. Kate lalu menghubungi pihak panti asuhan mengenai Esther, tapi rupanya panti asuhan tidak memiliki catatan akurat tentangnya. Lalu Kate pun teringat kitab milik Esther dan ia pun mengeceknya, dan ternyata bukan hanya satu foto pria dewasa di dalamnya. Di sana ia juga menemukan sebuah logo panti asuhan yang bernama Institut Cerne. Dan ketika ia menghubungi panti asuhan tersebut, rupanya itu bukanlah panti asuhan, melainkan rumah sakit jiwa di Estonia. Hingga pada akhirnya, Kate pun mengirimkan foto Esther ke institut tersebut guna diselidiki lebih lanjut. Di lain sisi, Daniel mulai mencari barang buktinya di rumah pohon. Tapi saat sampai di atas, rupanya segala bukti sudah diambil oleh Esther. Daniel menyadari kalau dia sudah dijebak, dan tanpa banyak basa-basi, Esther pun mulai membakar semua barang buktinya, termasuk Daniel. Daniel yang mulai terbakar oleh api berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Hingga saat tak ada jalan keluar lagi, ia terpaksa melompat dari sana. Tapi pegangannya terlalu licin dan ia pun terjatuh. Esther yang melihatnya langsung mengambil sebuah batu untuk membunuhnya. Tapi beruntungnya ada Max di sana yang menggagalkan aksinya itu. Dan tak lama setelahnya, Kate pun datang dan membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, Daniel masih bisa diselamatkan, tapi lehernya cedera cukup parah. Kemudian, John dan Kate pun kembali berargumen tentang kejadian kali ini. Kate yang sudah lelah meyakinkan John, akhirnya menuruti kemauan John untuk pergi dari rumah asalkan Esther juga pergi. Esther yang melihat John dan Kate berdebat mengambil kesempatan tersebut untuk membunuh Daniel kembali. Ia beralasan meminta uang kepada Nenek Barbara untuk membeli es krim. Walau sempat menolak, akhirnya Nenek Barbara memberikan uang itu asal ia cepat kembali. Setelah Esther pergi dari sana, Max dengan instingnya merasa kalau nyawa Daniel sedang terancam. Ia pun kemudian meminta Kate untuk melihat situasi dari Daniel. Dan benar saja, saat itu Daniel tengah dibekap oleh bantal oleh Esther. Dan beruntungnya para petugas dengan sigap mengetahui hal tersebut dan menolongnya. Kate yang mengira kalau itu adalah perbuatan dari Esther, langsung berlari mengejarnya yang sedang memakan es krim. Ia ditampar dan membuatnya terjatuh. Hey! What are you doing, you bitch? Stop! Stop! Tapi tiba-tiba para petugas menyuntik Kate dengan paksa agar tidak membuat keributan. Saat Kate tersadar, ia dihampiri oleh John dan mengatakan kalau hasil pemeriksaan Daniel akan keluar besok. John pun kemudian akan mengantarkan Esther dan Max untuk pulang. Sesampainya di rumah, Esther tiba-tiba datang seolah bersikap baik pada Max. Tapi rupanya ia malah sengaja mengambil alat bantu milik Max, yang kemudian ia pun berdandan layaknya seorang dewasa dengan tujuan untuk menggoda si John. Dan sampai di sini kita akan melihat karakter Esther yang semakin aneh.
Ia kemudian menghampiri si John yang sedang minum. Dengan samar-samar John merasa ada yang janggal dari penampilannya. Sedangkan Esther terus berusaha menggoda si John. Tapi akhirnya John pun mulai menyadari kelakuan Esther yang tak semestinya. Dengan keadaan marah, John pun mengusir Esther dari hadapannya. God, stop! 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 Just stop talking and go upstairs. Go to your room. Stop talking to me like I'm a child. Esther yang ditolak cintanya dan merasa tersakiti mulai berniat membunuh keluarga tersebut. Kemudian kita kembali pada Kate, di mana di sana ia dihubungi oleh seorang dokter bernama Farafa dari Institut Sarne. Dokter ini bilang jika dia sudah melihat foto yang dikirimkannya, dan ternyata Esther bukanlah anak yang berusia 9 tahun, melainkan dia sudah berumur 33 tahun, dan nama aslinya adalah Lina. Lina mengidap penyakit hormon langka yaitu hipopituitarisme yang membuat tubuhnya tetap kerdil seperti anak kecil. Ia juga bilang kalau Lina adalah salah satu pasien di sana yang paling barbar dan selalu memakai jaket pengekang. Tapi Lina yang selalu memberontak, jaket itu melukai kulitnya di bagian leher dan pergelangan tangan. Tak hanya itu, Lina sudah membunuh 7 orang di rumah sakit jiwa, dan dialah yang juga membunuh keluarga yang mengadopsinya di Estonia. Mendengar hal itu, Kate pun dengan segera menyelamatkan keluarganya. Sedangkan John yang sedang berada di kamar Esther merasa terkejut karena mengetahui kalau lukisan yang selama ini ia gambar merupakan lukisan yang mengerikan. Dan lukisan itu hanya bisa dilihat dengan lampu ultraviolet. Dan tak lama setelahnya, listrik di rumah mereka pun dirusak oleh Lina. Saat si John turun melihatnya, tiba-tiba pisau sudah tertancap di belakang perutnya. Yang ternyata, Lina diam-diam telah melakukan aksinya untuk membunuh John saat itu. Tapi setelah menusuknya berkali-kali, di sana juga ada Max yang melihat ayahnya terbunuh. Lina kemudian mencari keberadaan Max dan mengambil pistol yang sudah dia simpan. Di satu sisi, Kate terus-menerus menghubungi si John, tapi teleponnya tidak diangkat-angkat. Kate kemudian menghubungi 911, meminta polisi datang ke rumahnya dengan alasan ada seorang penyusup. Dan singkat cerita, Kate pun telah tiba di rumahnya. Kate kemudian sangat histeris melihat mayat si John. Dan tak lama setelahnya, ia pun teringat dengan Max dan langsung mencarinya. Kate yang sudah menemukan Max meminta terus untuk bersembunyi di sana. Hingga tak lama setelahnya, Esther mengetahui keberadaan dari Max. Don't you hurt her! Lina pun pingsan. Kate mengambil kesempatan itu untuk pergi dari sana. Singkat cerita, polisi pun telah tiba, akan tetapi si Lina sudah tidak berada di tempatnya. Sedangkan Kate dan Max yang berjalan keluar rumah langsung dihajar lagi oleh Lina dari belakang. Mereka akhirnya terjatuh di sebuah danau yang tertimbun oleh es. Ketika Lina berusaha membunuh Kate, Max yang tahu senjatanya terjatuh berusaha mengambil pistol itu dan akan menembak Lina. Tapi rupanya tembakannya tidak mengenai Lina, tapi justru membuat bongkahan es itu menenggelamkan mereka. Mereka pun berduel habis-habisan di dalam air yang dingin itu. Walaupun Kate sempat terkena sayatan pisau dari Lina, ia terus berusaha untuk membuat Lina menjadi jerah. Hingga akhirnya Kate berhasil naik ke permukaan dan mengira sudah membunuh Lina. Tapi rupanya Lina yang masih hidup berusaha untuk menarik kakinya dan memohon untuk menolongnya. Please, don't let me die, Mommy. Namun tetap saja, Kate yang memang benci kepadanya langsung menendang kepala Lina sampai ia tak berdaya. I'm not your fucking mommy! Baiklah rekan sebaya, sampai di sini saja tugas saya membahas film ini. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan share ke sahabat dekat kalian ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.